Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia lebih dari 50 tahun ini saya mempunyai dua kegelisahan, dua keresahan. 23 tahun saya tinggal di kompleks Polri Ampera Kemang, Jakarta Selatan. Disusul pindah 10 tahun lebih di daerah Kuningan Setiabudi, dan saat ini sudah mendiami lebih dari 20 tahun di Kota Depok, di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji. Apa yang menjadi sebuah keresahan dan kegelisahan saya, dan boleh jadi jamaah juga merasakan hal yang sama. Usia 53 dengan 5 anak 4 cucu, inilah yang selalu saya gelisahkan. Yang pertama adalah saya teringat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad hasan. Qala Rasulullah SAW, a'mar min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, berarti kita nih, umur umatku maksudnya umat Islam, rata-rata 60 sampai 70. Rata-rata. Bukan kata saya, kata Nabi. Kata Nabi, umur umatku rata-rata kebanyakan 60 sampai 70. Bisa dapat di atas 70, bonus. Kurang dari 60, waspada. Saya 53, jatah tinggal 7 tahun lagi. Ya kan? Itu yang pertama. Walaupun kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mati, kapan kita mati, dalam keadaan apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi dengan izin Allah bisa memberikan kabar kepada kita, hati-hati yang usianya udah di atas 40, 50, dikit lagi. Paling mentok 70. Mayoritas 60 sampai 70 tahun. Bahkan sekarang trennya meninggal usia muda. Bukan nakutin. Itu kegelisahan saya yang pertama, Pak. Yang kedua, setiap kita kalau ditanya pasti akan punya dua permintaan ini. Saya sangat yakin tidak ada satupun di antara jamaah yang tidak pingin dua ini. Apa itu? Satu, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mau, Pak? Semua mau meninggal husnul khotimah. Yang kedua, pada saat kita di akhirat nanti, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Semua sama, kita juga sama. Cuma kenyataan pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, umumnya dosanya lebih banyak dibandingkan pahala. Saya sendiri kalau ditanya, andaikan besok saya meninggal, saya nggak yakin pahala saya lebih banyak dibandingkan dosa. Pasti lebih banyak dosa saya dibandingkan pahala. Padahal syarat untuk masuk surga, rumusnya sederhana. Pahala lebih banyak dibandingkan dosa. Pahala lebih berat dibandingkan dosa. Karena nanti pada saat di yaumul akhirah itu ada 5 tahapan. Yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul mizan, yaumul hisab.
Pertama kali dihancurkan semua alam semesta, semua tidak disisakan kecuali hanya Allah sendiri. Kemudian selanjutnya itu dibangkitkan lagi semua yang sudah dihancurkan. Kemudian dikumpulkan kita di padang mahsyar. Setelah itu kita ditimbang perbuatan kita. Mana yang lebih berat? Pahala apa dosa? Kalau pahalanya lebih berat dibandingkan dosa, keputusan surga. Tapi kalau dosanya lebih banyak dibandingkan pahala, keputusan neraka. Keresahan saya adalah di satu sisi saya ingin husnul khotimah, saya ingin masuk surga, tapi saya sadar ketika saya menghadap Allah, jangan-jangan dosa saya lebih banyak dibandingkan pahala. Di sisi lain saya juga tahu, saya juga paham bahwa untuk masuk surga itu pahala harus lebih banyak dibandingkan dosa. Ini gimana nih Pak, Bu, menemukan antara kedua hal yang berbeda ini? Faktanya dosa lebih banyak, tapi syarat masuk surga pahala kudu lebih banyak. Nah, disinilah perlu ada jembatan. Jembatan itu namanya kuantum ibadah. Ini yang kita mau bahas. Jadi tadi baru pengantar Pak, ini belum isinya. Ini baru isinya, ya. Jadi penghubungnya antara kenyataan dengan harapan itulah yang disebut dengan kuantum ibadah. Bahasa kerennya kalau dulu kita belajar di sekolah, ya, yang pernah kuliahan atau SMA pasti mengenal yang namanya fisika. Fisika itu punya dua mazhab. Mazhab pertama fisika klasik, mazhab kedua fisika kuantum. Ya, singkat cerita, kalau fisika klasik itu menggunakan logika matematika dengan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 urut. Tapi kalau fisika kuantum tidak Pak, dia pakai deretnya deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 terus 100, 1000, 10.000, sejuta. Lompatannya luar biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan kuantum. Bagaimana caranya ibadah kita harus ibadah yang kuantum. Sebab kalau ibadah kita biasa-biasa saja nggak nyampe Pak, nggak ngejar, pasti lebih banyak dosa dibandingkan pahala, nggak dapat. Nggak bisa melampaui daripada dosa yang kita lakukan. Tiap hari produksi doa mulu, amal nggak nambah-nambah. Bagaimana mau husnul khotimah? Bagaimana mau dakhalul jannah? Untuk itulah hari ini Bapak dan Ibu kita coba bicarakan apa yang dimaksud dengan kuantum ibadah. Ada 7, masing-masing sejam. Kita sahur kelar. Begadang-begadang, ya. Tapi kita ringkas, ya, 3 aja. 4-nya kapan Ustaz? Nyusul. Musuh sinetron ada seri, musuh kita nggak ada serinya. Bersambung. 3 ini saya pilihin yang penting supaya kita ngerjain, abis pulang dari sini udah bisa langsung ngamalin. Apa yang disebut dengan kuantum ibadah? Nomor 1. Kenapa kita perlu kuantum ibadah? Maaf, bukan berarti meremehkan ibadah-ibadah kita yang sudah dilakukan. Tidak. Tetap itu kita jalankan. Tapi kita mesti fokuskan, pusatkan perhatian kita kepada kuantum ibadah ini. Saya mau kasih tantangan dulu. Siapa di antara jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang sanggup semalam suntuk sholat 500 rakaat? Tunjuk tangan. Boro-boro Gus, 500, 2-3 aja dok, kita udah capek katanya, udah encok. Ini lutut udah gemeretuk. Ada yang sanggup? Ada yang nyeletuk, kurang gue 500. Oke, 1000. Siapa yang sanggup 1000 rakaat sehari semalam suntuk 24 jam? Saya tantang lebih tinggi lagi, 100.000 rakaat semalam. Ada? Nggak ada yang mampu. Saya juga nggak mampu. Angkat tangan saya. Tapi hari ini kabar gembira buat Bapak dan Ibu sekalian. Barang siapa seorang muslim sholat di tempat ini, tempat yang istimewa, langsung pahalanya 100.000 kali lipat. Di mana? Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya diganjar 100.000 kali lipat. Jadi 1 rakaat di sono senilai dengan 100.000 rakaat di Jabal Ar-Rahmah. Kalau kita cerdas, kita pinter, kita akan lakukan. Berusaha untuk bisa berangkat ke sana
menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, memperbanyak amalan sholat kita di Masjidil Haram. Kita bergeser sedikit ke Madinah, ada Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali lipat. Nyebrang dikit, Masjidil Aqsa, 500 kali lipat. Mohon maaf, sekalipun Jabal Ar-Rahmah ini dibikin 5 lantai, lantainya marmer, ya, dihiasi dengan kaligrafi yang mahal-mahal, tetap aja nilainya sama, Pak. Nggak bisa nandingin, Pak. Maka kita harus pakai rumus MPC. Tahu Pak MPC? Mbuh piye carane. Nah, pokoknya bagaimana caranya, pastikan kita berangkat wajib haji sekali seumur hidup. Kalau sudah haji, usahakan minimal setahun sekali kita umroh. Minimal setahun sekali kita umroh. Haji sekali seumur hidup. Maaf, yang udah haji siapa? Yang udah haji? Umur berapa Pak sekarang Pak? Kapan terakhir haji ya Pak? 2018. Bapak tahu sekarang berapa? Nunggu daftar hari ini berangkat kapan Pak? 25 tahun. Sekarang ngantrinya 25 tahun. Tahu berapa ongkosnya? Ongkos naik haji versi Departemen Agama? Hah? Enggak. 49. Ya, anggaplah lempengin 50, gocap. Kalau yang punya duit cekak, ya, 50 juta itu masih cekak Pak. 50 juta berdua suami istri cepet. Berangkatnya 25 tahun. Emang nyampe umurnya 25 tahun lagi? Udah mati. Nah, kan Nabi udah bilang Pak, umur umatku 60 sampai 70. Sekarang umur 50, 25 lagi 75, kelebihan. Belum berangkat udah mati. Padahal wajib itu dalam hukum fikih mengatakan dikerjakan berpahala, ditinggalin dosa. Mau berangkat tahun depan, daftar hari ini, berangkat tahun depan, mau Pak? Namanya Haji Furoda. Undangan langsung dari tamu, sebagai tamu raja. Saya setiap tahun dapat kuota 100. Mau tahu harganya berapa? 350 juta per orang. Berangkat Pak, nggak usah nunggu 25 tahun, tahun depan langsung berangkat. Duitnya sini 350 juta. Jangan bayar penuh kalau visa belum keluar. Hati-hati, banyak penipuan di luar. Visanya dulu bayar, begitu visa keluar baru bayar penuh. Kalau nggak dibawa lari itu duit. 350 juta sendiri, 2 orang 700. Nggak mungkin berangkat 700, paling nggak apa? Genepin 1 M. Nah lo, duit dari mana? Disitulah Allah sudah ngajarin kepada kita, umat Islam itu wajib kaya Pak. Rukun terakhir, rukun Islam yang terakhir kan haji. Kalau kita nggak kaya, nggak berangkat haji Pak. Jangan ngandelin Haji Abidin atas biaya dinas, Mansur, halaman digusur, kosasi, ongkos dikasih. Ada lagi model baru Pak, Haji James Bond, jaga masjid jual kebon. Nah itu nggak bisa nungguin begitu, nggak bisa diandelin. Mau nggak mau kita harus nyiapin duitnya. Mbuh piye carane supaya dapat apa? Tadi yang pahala 100.000 rakaat. Udah kita kalau perlu nginep dah Masjidil Haram, nggak usah pakai di hotel. Kenapa? Nabung pahala. Biar saldonya over sampai di Indonesia, dosanya udah lewat tuh semua. Mikir Pak. Tukang pijat aja bisa berangkat haji Pak. Saya kasih tahu caranya. Udah berangkat haji belum? Boro-boro. Haji umroh aja belum Ustaz. Oke. Mau berangkat nggak? Nggak ada duitnya. Tenang. Tapi siap ya? Siap. Saya hubungi pemilik travel. Pak, mau travelnya laku? Bagaimana ceritanya? Kasih pengumuman. Siapa yang berangkat pakai travel saya plus pijat gratis. Plus pijat gratis buat semuanya. Jadi kan kalau habis tawaf gitu Pak, habis sa'i kan pada pegel-pegel Pak. Nggak ada yang mijetin. Nah dia mijetin Pak. Oh boleh juga idenya Gus. Emang ada orangnya? Ada. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia nggak mau dibayar. Jadi gimana urusannya? Berangkatin dia haji gratis. Oh itu mah gampang. Berangkat Pak dia. Berangkat haji gratis. Model apa? Pijit. Nggak apa-apa, capek-capek. Yang penting gue berangkat haji. Berangkat haji Pak. Manjada wajah. Siapapun ada keinginan pasti ada jalannya, insya Allah. Nggak usah khawatir. Jangan dipikir dari uang yang kita tabung di bank. Belum tentu kita berangkat gara-gara nabung di bank. Ya.
Kadang-kadang ada aja rezeki yang kita nggak tahu, jual tanahnya atau mungkin dapat warisan, kita nggak pernah tahu. Rezeki nomplok kita nggak tahu juga. Oke, jadi kita umat Islam ya memang diwajibkan untuk kaya, tapi bukan untuk memperkaya diri. Nggak terus mentang-mentang udah kaya, mobil selusin. Emang mau bikin showroom apa? Rumah cukup satu. Kenapa rumah mesti 13? Ya, mau bikin properti, developer. Kalau bisnisnya berumah nggak apa-apa, jualan. Sebanyak apapun mobil Pak, yang dinaikin berapa Pak? Satu. Sebanyak apapun rumah yang ditidurin, satu. Sisanya nganggur, mubazir. Nah, maksudnya kaya itu kita wajib kaya, tapi setelah kaya membantu orang miskin lebih banyak. Nanti suatu ketika akan berasa Pak, berasa nikmatnya kita jadi orang kaya. Lagi jalan nih keluar dari masjid, kasihan ada anak kecil sama ibunya, kasihan. Kenapa? Bu, kenapa Bu? Iya Pak, saya diusir dari kontrakan saya, udah setahun nggak bayar kontrakan. Berapa emang? 15 juta. Jebret 15 juta. Nggak pakai ngitung nih 15 juta. Ini apaan Pak? Enggak, saya kasih ini infak 15 juta. Iya, enteng Pak. Lah kalau kita kan model-model kita nih Pak, tromol Jumat, ntar dulu buka dompet dulu. Cepet, goban, noban, ceban, ya kan? Goceng, noceng, secek, gope yang keluar. Udah gope, maaf ya, koin, mana jatuh lagi. Ya Allah, bikin malu aja. Nih, memang salah DKM juga, kenapa lobangnya kecil kan? Yang saya bilang waktu itu. Jadi umat Islam kudu kaya, maaf bukan memperkaya diri supaya bantu orang miskin lebih banyak. Enak Pak, giliran orang buka musuh kalama siapa? Yang WS Willy Salim, TikTokers di ngeborong Pak, Alfamart kosongin, diumbar aja tuh barang, ya silakan gratis. Ada orang bikin apa menu takjil di jalanan, berapa nih Pak? Borong semuanya berapa? 300.000, ini berapa? Udah, lempengin aja GoPay semua, ada 10 lapak, 5 juta, jebret, udah. Yang mau makan takjil, makan semua gratis, gak usah bayar. Pedagangnya dikasih semua, GoPay. Asik Pak, tinggal nontonin aja dia. Alhamdulillah, Masya Allah, bisa bantu orang. Nikmat gitu Pak. Kita mikir-mikir dulu gitu kan. Jadi balik lagi, tolong diaminkan. Ya. Ini sekarang saya bukan doa doang nih Pak. Ya. Saya sumpahin semua jadi orang kaya semua. Saya sumpahin nih Pak, saya sumpahin. Kalau sumpah udah bakal jadi Pak. Kalau doain belum tentu. Gimana yang di atas? Ini saya sumpahin Pak. Saya sumpahin kaya semua. Saya sumpahin umroh haji semua. Nah itu. Jadi yang pertama Pak, nggak ngejar kalau kita ngimbangin dosa kita udah kebanyakan. Supaya bisa ngimbangin dosa yang kita udah kebanyakan, dosa dulu waktu masih muda pada mabok, zina lah segala macam, main judi lah, ya memfitnah, gibah, ya bunuh orang, macam-macam. Udah dosa kita udah banyak, ya durhaka sama orang tua, ya ngebohongin anak gitu kan, ngebohongin istri, macam-macam. Dosa numpuk aja, sholat ditinggalin gitu kan. Gimana ngimbangin ini? Pahala mesti kencang, pahalanya mesti lebih besar. Gimana caranya? Kuantum ibadah. Nomor 1, bagaimana caranya? Mbuh piye carane berangkat ke Mekah pertama haji, syukur-syukur umroh setiap tahun. 1. Yang kedua, kuantum ibadah yang kedua. Kita dikasih 1 tahun itu 12 bulan. Muharram sampai Zulhijjah. Di antara Muharram Zulhijjah, Allah sediakan 1 bulan khusus. Allah sayang banget sama kita. Di setiap 1 bulan namanya bulan Ramadan. Kenapa bulan ini bulan yang istimewa? Disebut dalam hadis qudsi, bunyinya adalah asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan kasih ganjarannya. Ramadan menjadi istimewa karena pahalanya tidak terbatas Pak. Tilawah kita, tarawih kita, tahajud kita, ya, iftar kita, sahur kita, zikir kita, duha kita, semua itu dilipat gandakan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya selama di bulan Ramadan, dari hari pertama sampai hari terakhir. Bahkan dalam surat Al-Buruz disebut fa'alul lima yurid, Allah bebas berbuat apapun sesuai dengan kehendak Dia.
Mau kasih 1.000, mau kasih 10.000, mau kasih 1.000.000, terserah Allah. Ya, beruntunglah. Dan nggak hanya itu Pak, dari sebulan itu hari pertama hari 30, khusus 10 hari terakhir disiapkan 10 hari istimewa. Namanya Asrul Awakhir, disunahkan kita untuk iktikaf. Khususnya di bilangan ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29. Ngapain Gus kita mesti iktikaf 10 hari terakhir bilangan ganjil? Untuk mendapatkan satu malam yang istimewa lagi, namanya malam Lailatul Qadar. Usahakan tahun ini udah terakhir nih Pak, jangan-jangan kita tahun depan nggak bakal dapat lagi. Istilahnya kalau bahasa orang Pamulang, this is my last Ramadan, I want to present my best Ramadan to Allah. Nah itu tuh bahasa terjemahnya apa Pak? Ini adalah Ramadan terakhir, jangan-jangan tahun depan saya nggak bakal dapat, maka saya akan persembahkan kepada Allah Ramadan yang terbaik. Makanya kudu dapat itikaf Pak. Gus masih lama, tanggal 21 masih lama, sekarang kan baru 5 ya, mau ke 6 kan, baru hari ke-6 Gus, masih 17 hari lagi, 16 hari lagi, santai aja Gus. Nggak bisa begitu. Kenapa maksudnya? 10 hari pertama gigi 1, udah mau sampai hari ke-10 gigi 2, supaya pindah ke hari ke-11 udah gigi 3, masuk hari ke-20 gigi 4. 10 hari terakhir gaspol, rem cabut, blong. Ya udah nggak usah berhenti, udah bablas aja Pak. Ya, gigi 5, gigi 6 udah tancap terus, nggak putus. Ini kalau bisa masjid nih penuh 10 hari terakhir, ya masjid buka, ya. Didaftarkan yang mau itikaf, ya. Siapin, layani mereka. Siapa yang melayani orang itikaf, insya Allah seperti pahala orang yang itikaf. Barang siapa yang mendapatkan satu malam itu, nilainya 1.000 bulan. Kita hitung di kalkulator Pak, bagi 12 berapa? 83 tahun. 1.000 bagi 12, 83,3, lempengin aja 83. Ada yang yakin umurnya sampai 83? Maaf nih, roman-romannya sih di bawah 70 semua nih kayaknya, roman-romannya nih. Ini udah bonus beliau nih, jarang-jarang kayak beliau, ya. Karena kita nggak bakal sampai umur 83 tahun, 84 tahun, ya sudah. Gimana caranya dapetin malam Lailatul Qadar tahun ini? Udah, itu aja. Seandainya kita dapat, seolah-olah seperti ibadah sepanjang 83 tahun tanpa putus. Ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya tahajudnya, lengkap semua Pak. Wah itu Bang, benar-benar istilahnya kalau kita punya rekening tabungan udah saldonya udah over Pak. Insya Allah bisa ngimbangin dosa kita. Seandainya dia besok mati, insya Allah husnul khotimah, dakhalal jannah. Itu yang kedua yang mesti kita siapin. Masih ada waktu, ya, 2 pekan lagi ke depan untuk mempersiapkan diri. Dari sekarang mulai pasang gigi, jangan parking brake. Santai Gus, ya dipakai parking brake, disantai dulu, ya gak bisa. Kalau yang begini nih, kemungkinan besar nih 10 hari terakhir udah pada lemas semua. Ini kan udah pada maju kan jemaahnya. Hari pertama masih penuh, 2, 3 udah mulai berkurang. Orang 10 hari terakhir justru malah makin penuh, kan gitu. Itu yang kedua, kuantum ibadah. Karena kita nggak bakal nyampe umur sampai 83 tahun, ya sudah kita usahakan dapat malam Lailatul Qadar. Nilainya sama dengan 1.000 bulan. Allahu Akbar. 2 udah. Ketiga, kuantum ibadah yang ketiga, fulus, yang namanya sedekah. Ini banyak salah paham, salah kaprah. Infak sedekah dipikir sama doang gitu, padahal beda ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, semua itu disebut sedekah, tapi sedekah itu dibagi 3. Sedekah sunnah namanya infak ya, sedekah wajib namanya zakat. Kenapa disebut sedekah sunnah? Karena memberikan pahala, nggak berikan nggak apa-apa, nggak dosa, kan sunnah, namanya infak. Infak itu tidak ada aturan Pak, mau berapa yang dikasih, kepada siapa mau dikasih, kapan, di mana, bebas. Nggak pakai nama juga boleh, hamba Allah,
infak 10.000 hamba Allah, 100.000 hamba Allah, boleh, nggak masalah, nggak ketahuan orangnya siapa yang nyumbang, nggak apa-apa, itu infak. Berapa ganjarannya? Berdasarkan informasi dari surah Al-Quran, surah Al-Baqarah 261 ya, sebelah kiri 4 dari atas, bunyinya apa? 700 kali lipat. 700 itu paling sekitar 700 kali lipat, dan cuma sekali Pak, ini infak sekali, ya udah 700, besok mau dapat lagi, infak lagi, harus berulang-ulang, itu infak. Yang kedua, sedekah wajib, namanya zakat. Surat At-Taubah ayat 60, sebelah kiri dari atas paling bawah, 9 ayat 60, yaitu zakat. Zakat itu ada aturannya, minimal 2, haul sama nisab. Haul itu cukup 1 tahun waktunya, periode 1 tahun, nggak bisa zakat suka-suka kita, nunggu setahun dulu dikumpulin. Yang kedua, nisab. Nisab itu apa? Batas ukuran orang berzakat. Kalau kita umpamakan di Tangerang ini adalah ada UMR, berapa UMR Tangsel? 4 juta. 4 juta Pak? 4 juta ya, oke. Maaf, Bapak Ibu yang penghasilannya di bawah 4 juta, maaf, mustahik terima zakat. Maaf ya, berarti kategorinya miskin Pak, kalau ukurannya adalah UMR. Berarti kalau di atas 4 juta, dia muzaki, dia wajib zakat. Kapan ngeluarinnya? Setahun sekali. Berapa pahalanya? 700 kali lipat. Dapatnya setahun sekali. Kalau ngandalin infak sama zakat, nggak ngejar Pak, dosa udah terus bertumpuk, nunggu setahun sekali nggak nyampe. Mau infak tiap hari, gempor ya. Jadi gimana? Yang ketiga, sodakoh istimewa. Ini namanya kuantum ibadah. Kenapa disebut sedekah istimewa? Karena kita ngeluarinnya sekali, pahalanya terus Pak, nggak pernah putus. Kita meninggal pun masih terus ngalir Pak pahalanya. Apa namanya? Wakaf. Wakaf. Usahakan Ramadan ini sebelum berakhir kita udah keluarin wakaf. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 106 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI setelah melalui Rakernas MUI dengan Badan Wakaf Indonesia dan seluruh lembaga wakaf se-Indonesia sepakat bahwa wakaf yang dibutuhkan umat hari ini di Indonesia bukan wakaf aset, tapi wakaf tunai. Kalau aset nih Pak, dulu kan orang kan tanah wakaf, buat apa? Buat musola. Wakaf buat apa? Buat kuburan. Pak, kalau wakaf buat tanah buat musola, katakanlah dia punya 1000, nih Pak Haji punya 1000 meter, kata Pak Haji, gue wakafin dah. Buat apa? Buat musola. Oh iya, terima sertifikatnya, udah. Sekarang saya mau tanya nih, ngebangun masjid pakai duit apa pakai duit? Pakai daun Pak? Lah pakai duit. Dia kan cuma ngasih tanah doang. Nah untuk jadi masjid butuh duit Pak. Lah kalau di atas tanah itu tidak ada masjid atau musola, kasihan dong Pak Haji udah ngasih tanah, nggak ada pahalanya. Lah pahala buat main futsal nggak ada pahalanya Pak. Harus ada musolanya di situ. Nah bangun musola perlu duit. Nah kan Pak Haji itu cuma ngasih aset doang. Nah, akhirnya banyak yang nganggur Pak. Puluhan ribu hektar se-Indonesia banyak aset-aset wakaf yang nganggur. Akhirnya nggak termanfaatkan. Kasihan yang ngasih wakaf nggak dapat pahala. Makanya MUI mengeluarkan fatwa, dirubah konsepnya, bukan wakaf lagi aset tapi apa? Uang. Kalau kita ngasih wakaf uang Pak, insya Allah uangnya bisa beli tanah, bisa bangun masjid, bisa bangun panti asuhan, kan gitu, rumah tahfiz. Makanya pikirkan Pak, bagaimana caranya kita ngeluarin wakaf. Tapi nggak sama wakaf itu dengan infak, mohon maaf. Ada aturannya Pak, 5. Syaratnya ada 5. Nggak sama dengan infak. 1, wakif harus ada yang mewakafkan jelas. Nggak boleh wakaf hamba Allah, nggak boleh Pak. Harus ada namanya. Nama fulan bin fulan, fulana binti fulan, jelas. Nggak boleh hamba Allah, nggak boleh. Harus ada namanya, karena nanti ada ikrarnya. 1. Kedua, mauquf bih. Apa yang diwakafkan? Duit, emas, ruko, ya tanah, harus jelas. Ketiga, mauquf alaih, kepada siapa diwakafkan? Pesantren, yayasan, ustadz, harus jelas. Namanya jelas. Kalau yayasan, yayasannya apa? Di mana alamatnya? Jelas. 4, ikrar wakaf, harus ada hitam di atas putih menunjukkan, umpama saya Reza Muhammad Syarif, Reza Muhammad Suryadi bin
Syarif Wondo di Harjo dengan ikhlas dan sukarela mewakafkan tanah senilai tanah seluas 1000 meter plus uang tunai senilai 100 juta untuk membangun musola, diserahkan kepada lembaga wakaf yang bernama ini. Itu begitu Pak, tanda tangan Pak. Itu yang namanya wakaf. Nggak bisa gua wakaf deh, wakaf aku. Nggak begitu, itu namanya infak Pak. Gitu. Wakaf mukena kan banyak orang gampangin Pak. Ini kan ada aturannya, nggak bisa, ada SOP-nya. Itu mungkin jatuhnya infak bukan wakaf. Gitu. Dan wakaf itu kalau bisa jangan recehan Pak. Misalnya lagi rame nih wakaf Quran gitu kan, berapa nyumbangnya? 10.000, ntar dikumpulin, nggak begitu. Wakaf itu paling enak, paling sedang nih Pak, minimal 10 juta Pak, 10, 100, 1 M gitu loh Pak. Mau gimana caranya Gus? Ada nanti tekniknya, caranya bagaimana mendapatinya, bisa, ada teknik. Saya sendiri ya, sedang menggalang program 313 masjid di daerah pedalaman terpencil. Jadi masih terbuka. Proyek perdana kita yang sedang pancang tiang itu sekarang sudah ada di daerah Papua, namanya wilayah Kawanua. 1 unit nilainya 2,5 miliar Pak. Buat saudara-saudara kita Papua yang sudah masuk Islam, supaya dia sholatnya juga sama kayak kita, nyamannya Pak. Kasihan Pak di daerah Pak, di pedalaman ya, tempat wudunya jorok gitu kan ya, karpetnya udah pada bau gitu kan ya, nggak ada pendinginan ya. Wah pokoknya nggak pantas Pak. Nah kita buat musola yang cakep, seperti kayak di Jabal Ar-Rahmah, 2,5 miliar, mereka sholat di sana, makin betah dia sholat, pahala ngalir kepada yang ngasih wakaf. Itu tujuannya. Masih ada 312 lagi, silakan bagi yang mau. Kita pakai 3 polanya. Sertifikat pertama 10 juta, kedua 100 juta, ketiga 1 miliar. Jadi kita nggak repot Pak nyarinya Pak. Mau bikin satu musola cukup 2,5 orang aja Pak, masing-masing 1 miliar kan, 1,5 500 juta kelar, 2,5 miliar. Ada sertifikatnya, yang ngasih duit dikasih sertifikat senilai 1 miliar, taruh di rumahnya. Di masjid sana ada prasasti Pak, Bapak Anu bin Anu menyumbang 1 miliar, ada namanya di situ yang nyumbang 1 miliar. Jadi nanti kalau anak cucunya pengen tahu, dia berangkat ke sana, oh ini bapak saya yang nyumbang, alhamdulillah. Itu pahala ngalir terus Pak, ngalir terus. Gus saya mau yang 10 juta tapi nggak mampu. Kalau rombongan boleh pakai atas nama 1 orang, misalnya beliau rombongannya ada 9 orang, boleh Pak, tapi nama yang masuk tetap dia. Tapi kan malaikat kan nggak juga tahu, malaikat yang nyumbang kan 10 orang udah ketahuan, masuk dari rekeningnya, pahala beres. Itu kan cuma catatan administrasi aja, udah ketahuan. Bisa. Wah saya punya 100.000 doang, ya udah kumpulin 100 orang, sama kan, dengan begitu lebih ringkes ya. Usulin juga boleh Pak, silakan usulin kami, Gus di kampung saya kayaknya pedalaman tuh terpencil, kayaknya belum ada musola, majuin ke kami kerjasama dengan Baitul Wakaf ya. Satu lagi terakhir, tadi saya belum lanjutkan, yang kelima harus ada nazir. Nazir itu adalah yang akan mengelola wakaf. Nazir ini sebaiknya punya legalitas hukum dan sudah bersertifikasi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu yang mau nitipkan aset ataupun uang wakaf kepada lembaga, pastikan lembaga itu punya badan hukum, dan yang kedua sudah punya sertifikasi wakaf dari BWI. Bukannya kita curiga Pak, bukannya kita nggak percaya, takut nanti disalahgunakan ya. Kita niatkan wakaf untuk bangun masjid malah dibangun yang lain gitu, kalau kita nggak tahu Pak ya. Atau digelapkan uangnya, kita nggak tahu, bukannya nuduh ya, kita jagain supaya benar-benar semua itu transparan, ada auditnya, itu dengan lembaga wakaf tadi. Itu Pak syaratnya wakaf. Seberapa hebatkah wakaf itu? Ibaratnya saya bilang, napas boleh putus, pahala nggak pernah putus. Pasti yang pada senang bisnis multi level pernah dengar yang namanya passive income ya Pak. Gabung multi level, kenapa? Kita ngeluarin sekali, itu penghasilannya terus-terusan, kita gak usah kerja lagi, duitnya terus ngalir buat kita. Ini lebih hebat lagi Pak, bukan passive income, pasif pahala. Kita ngeluarin sekali, pahalanya terus menerus, argo jalan terus, walaupun kita meninggal tetap jalan. Kalau begitu caranya, insya Allah Pak, ngejar Pak, dosa bakal ketutup. Nah, kita udah meninggal, kan nggak mungkin buat dosa lagi Pak. Sementara pahala terus ngalir, insya Allah. Pada saat nanti yaumul hisab, yaumul mizan, insya Allah pahala kita lebih berat dibandingkan dosa kita. Maka wakaf ini menjadi penting. Itulah sebabnya kata Rasulullah dalam hadis yang sudah sangat populer,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ada 3. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua amalan kecuali 3. Kita mulai yang paling bawah dulu. Apa yang ketiga? Waladun sholih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan ke orang tuanya. Ya kan, kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu bisa jamin anak-anak kita meninggalnya belakangan? Kita sekeluarga mudik pakai mobil, tabrakan beruntun, anak meninggal semua Pak, bapak ibunya masih ada. Nah yang doain siapa Pak? Yang doain siapa Pak? Udah meninggal kan, tadi doa anak soleh. Nah anak solehnya udah pada meninggal, bagaimana? Putus sudah, nggak dapat, hilang kesempatan. Oke, yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita lihat dulu, kita ustadz bukan, guru bukan, dosen bukan, mubalik bukan. Nah bagaimana akses ilmunya? Nggak ada. Tinggal yang terakhir nih Pak, pilihan kita yang pertama. Apa itu? Sodakoh jariyah. Kesempatan buat kita untuk mengakses sodakoh jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Para pakar hadis mengatakan sodakoh jariyah itu adalah wakaf. Silakan Bapak dan Ibu diniatkan, minimal kita niatkan, mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita berwakaf. Sisihkan dari harta kita untuk berwakaf. Titipkan wakaf kepada lembaga yang memang sudah legal, ya bisa dipertanggungjawab secara hukum dan bersertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Silakan yang mau bangun musola di kampung, mau bikin panti asuhan, panti jompo, klinik gratis, rumah tahfiz, silakan. Saya berharap justru Masjid Jabal Ar-Rahmah menginisiasi proyek apa? Ada satu proyek, nanti saya bantu juga kasih ide-ide dan pemikiran. Kita mau bikin ini Gus, klinik untuk orang duafa gratis. Oke, berapa butuh biayanya? Sebutlah misalnya 2,5 miliar misal. Untuk bangunan ini bikin proposalnya. Nanti kita buat, untuk dapat 2,5 miliar kita mau bikin berapa pecahan sertifikatnya? Ya udah, 1 juta ada, 10 juta sama 100 juta. Oke. Udah. Siapa wazir apa nazirnya yang kita mau pilih? Oke, nazirnya kita tunjuk apa? Misalnya lembaganya kita tunjuk. Ya, kerjasama. MOU. Masjid Jabal Ar-Rahmah DKM kerjasama dengan lembaga wakaf yang sudah bersertifikasi, ijab kabul, selesai. Baru buka pengumuman kepada masyarakat. Masyarakat jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah, insya Allah tahun ini kita akan membuat klinik gratis untuk para duafa. Nilainya 2,5 miliar. Yang mau wakaf silakan. Wah udah enak. Ada ikrannya semua, pada megang semua sertifikat. Ada bukti. Jadi wakaf. Insya Allah yang mengelola wakafnya juga dapat pahala sama. Insya Allah. Udah 3 ya. Tadi saya bilang berapa? 7 ya? 4 lagi nyusul. Ini udah jam berapa nih? Perlu istirahat. Ibu-ibu mau ini persiapan sahur. Ya, 1 lagi. Yang keempat, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyantuni anak yatim, dia akan bersama denganku, dekatnya sedekat 2 jari dari tangan kalian. Ini logikanya aja nih Pak. Barang siapa ya, menyantuni anak yatim, bakal bersama Rasulullah, dekatnya sedekat 2 jari dengan tangan kita. Ini dampingan gitu Pak. Nih Rasulullah, nih kita udah dampingan gitu. Kira-kira di mana tuh Pak kita dampingan sama Rasulullah? Di tempatnya di mana Pak? Udah pasti di surga Pak, nggak mungkin di neraka Pak. Jadi ini satu isyarat buat kita. Kalau kita mau dapatkan akses ke surga dengan cara kuantum, itu caranya Pak. Kalau untuk ibadah mungkin kita berat, ya, usia udah lanjut, mau dikebut juga susah, udah ngos-ngosan gitu kan. Kadang-kadang juga kita mesti menyesuaikan, apalagi kalau terawih, ya udah mulai menjelang hari-hari terakhir gitu kan. Lihat jamaahnya udah pada ringkih juga staminanya, geber aja imamnya gitu kan. Baru witir kedua, waduh, Al-Baqarah 2 halaman, langsung. Jadi mesti diringankan. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi. Permudah, jangan mempersulit. Kayak tadi imam kita, masya Allah, 1 baris langsung ruku kan, cakep. Iya, satu ayat ya, satu halaman. Rupanya belum tahu juga. Wah, ada Gus Reza nih, satu ayat aja dah katanya langsung ruku. Itu mah nggak seberapa Pak. Kalau udah 10 hari terakhir Pak, kita di Masjidil Haram Pak,
2 juz Pak, 2 juz 3 juz supaya khatam di 10 hari terakhir. Kalau 3 juz setiap malam kan kali 10 kan kelar Pak khataman Quran. Kebayang nggak Pak 3 juz? 1 juz itu kurang lebih sekitar 15 menit Pak. 3 juz 45 menit. Ya. Lebih kurang lah 1 sampai 1,5 jam. Kadang-kadang ayatnya kan diulang-ulang sama imamnya. Oke. Santuni anak yatim. Gimana caranya Gus? Nggak selalu harus dengan uang. Kita ambil anak gabung sama kita, jadi keluarga kita. Ya. Atau kita bantu pendidikannya. Nah, udah lama nggak sekolah? Iya, putus sekolah. Orang tua saya udah pada meninggal. Berapa biaya per bulannya? Sekian. Oke, kita insya Allah saya biayain sampai selesai SMA. Tung, kasih SPP-nya aja Pak. Atau SPP nggak sanggup, makan. Pokoknya setiap makan siang, makan malam, sarapan ke rumah saya. Silakan makan sepuasnya. Itu udah bantu juga Pak. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita udah punya niat. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad disebut Abul Yatama, bapaknya anak yatim. Jadi insya Allah kalau kita menyantuni yatim, insya Allah dilancarkan semua rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang 1, 2, 3 akan tercapai semua insya Allah. Baik, 1 umroh atau haji. Bagaimana memastikan kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kedua apa tadi? Iktikaf, dapetin malam Lailatul Qadar 1000 bulan 83 tahun. Ketiga, wakaf. Sisihkan wakaf, uang kita untuk wakaf. Ya. Nanti kalau ada kurang jelas sedikit, silakan tanyakan sama saya, kita bantu fasilitasi. Ya. Kemudian yang keempat, barusan tadi santuni anak yatim. Ya. 3 lagi nyusul. Ya. Maaf nih kalau nggak puas, saya kesini bukan sebagai alat pemuas diri, emang saya cowok apaan? Ya. Jadi kita cukupkan dulu saja, ya. Kan tarawih rehat, udah istirahat gitu, udah balik lagi kita ke rumah masing-masing, sambung lagi nanti pada kesempatan yang berbeda. Karena saya ada rencana mau rapat ya, sama pengurus ada rapat sebentar sedikit, ya persiapan untuk daurah idaratul masjid. Ya, kita ingin bikin pelatihan, workshop. Manajemen masjid sesuai namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Pastikan pengurusnya pada makmur, jangan pada miskin. Dewan Kemiskinan Masjid, oh repot. Nah, pengurusnya miskin gimana jamaahnya kan gitu. Kan tugasnya DKM itu memakmurkan masjid plus memakmurkan jamaahnya kan gitu. Nah, ini kita mau bicarakan supaya bisa melibatkan seluruh DKM di sekitar Villa Dago Pamulang. Banyak kan komplek-komplek punya masjid, dari mulai Al Kausar terus ini juga nih komplek sebelah juga ada masjidnya juga kalau nggak salah. Kumpulin, ini jadi gerakan massal luar biasa ini. Proyek wakafnya bisa jadi gabungan, jadi nggak hanya Jabal Al-Rahmah. Keren Pak nanti Pak. Di Singapura, ada yang pernah ke Singapura tahu Pasar Mustafa nggak? Yang pernah ke Singapura lihat Pasar Mustafa, omsetnya sehari itu bisa miliaran Pak. Dibangun pasar itu di atas tanah wakaf Pak. Ya Allah, itu yang namanya yang punya tanah itu Masya Allah pahalanya udah ngalir. Kenapa? Karena di dalam pasar itu Pak ada beberapa musola. Siapapun orang yang sholat di situ pahalanya ngalir buat yang punya tanah. Ya kan? Luar biasa ini. Ya. Monas, tahu Monas? Wakaf siapa Pak? Rakyat Aceh. Itu Monas itu wakafnya orang Aceh Pak. Ya. Luar biasa. Termasuk pesawat pertama Seulawah, pesawat Garuda pertama itu adalah wakafnya orang Aceh. Bahkan mereka juga punya hotel yang disediakan untuk orang Indonesia, Muslim Indonesia yang sedang umroh atau haji dengan harga yang sangat murah. Itu juga hasil wakaf Pak, luar biasa. Saudara-saudara kita Muslim yang dari Aceh itu Masya Allah. Yuk kita berlomba-lomba. Turki bisa bebas hutang karena ada wakaf. Nih mohon doanya, ada proyek kita di Riau membangun properti, ya, semacam apartemen tapi disewakan, bukan dijual beli. Tanahnya tanah wakaf. Nih Pak Haji kita negosiasikan, mau dia Pak wakaf tanahnya, ya dibangun apartemen, syaratnya setiap lantai ada 1 musola, ya kan? Terus di samping apartemen ada masjid buat sholat Jumat. Tanahnya tetap milik Pak Haji, dibangun di atas tanah itu untuk apartemen disewakan. Hasil sewa tiap bulan bagi hasil sama Pak Haji. Tuh kurang enak apa coba Pak? Dunia dapat, akhirat dapat. Setiap orang sholat di sana, pahalanya ngalir ke Pak Haji. Tiap bulan dia dapat bagi hasil. Tanah tetap milik dia. Keuntungannya buat developer apa Pak?
kita nggak usah ngeluarin duit untuk beli tanah, tuh Pak, sama-sama untung. Akhirnya kita bisa bersaing ya dengan proyek sejenis dari yang non muslim. Bingung dia, kok bisa segini harganya, kok murah, saya aja udah saya diskon nggak bisa segitu. Bingung dia, mau tahu caranya, masuk Islam dulu, gue ceritain baru gitu. Dia kan nggak kenal wakaf dia. Ini kalau wakaf Masya Allah, kalau diterapkan luar biasa Pak. Merasa nggak sekarang sekolah pada mahal? Yang bikin mahal sekolah apa Pak? Mohon maaf nih ya, uang gedung, bener? Uang gedung, padahal gedungnya udah dibangun, masih aja minta uang gedung. Itu masuk kemana? Yayasan Pak. Gurunya tetap miskin, yayasannya makin kaya. Ini nggak benar menurut saya. Kalau bikin sekolah, kalau bisa tuh Pak, gedung, masjid, kelas, ya, ruang kelas, asrama, semua wakaf Pak. Pesantren kami yang di Purwakarta semuanya wakaf Pak. Nggak keluar duit saya Pak, sama sekali, nol Pak. Nilainya berapa? 12 miliar Pak. Kita punya nilai pesantren kita 12 miliar. Tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, masjidnya wakaf, semua serba wakaf kita kasih tuh. Siapa yang wakaf? Informasi. Sehingga kami bisa menerima siswa-siswa, santri-santri tanpa biaya untuk yang yatim. Terus dari mana Gus ongkos operasional untuk gaji guru? Kita bikin kebun, buah naga, korma, mejol, kemudian duren musangking. Ntar kalau udah musim, Pak Endang kasih kabar kita, berangkat rombongan masih Jabal Alma ngeduren barang. Nah itu boleh, musangking Pak, bukan montong, musangking yang gede-gede, harganya bisa 1 juta 2 juta itu sekali makan. Duren musangking ini belum panen Pak ya, mungkin tahun depan baru bisa. Kenapa murah? Ya karena kita nggak ngeluarin duit buat beli tanah Pak, bangunannya semua wakaf, tinggal SPP doang. SPP berapa sih? Nggak nyampe 1 juta 2 juta, udah beres, dapat semua fasilitas bagus Pak, fasilitasnya. Nah kalau ini diterapkan di seluruh bidang, maka umat tuh akan terbantu, tidak menjadi berat bebannya. Termasuk rumah sakit juga begitu. Yang bikin mahal apa Pak? Alat-alat sama bangunan. Kalau gaji dokter kan susah dinegosiasi, ya udah itu nggak pada masalah. Tanahnya wakaf, bangunan rumah sakit wakaf, alat-alatnya yang canggih-canggih wakaf, tinggal apa? Operasional. Saya ngerasa sendiri Pak, waktu di Amerika ada salah satu rumah sakit namanya California Medical Center di Los Angeles. Ada orang nggak mampu Pak masuk ke rumah sakit, ini masuk aja Pak, nggak ditanya duit atau nyetor deposit, nggak ada, belum dilayan, langsung ditangani. Begitu udah sembuh baru diwawancara, wah bapak nih nggak mampu, udah gratis, suruh pulang, udah nggak usah bayar. Dari mana dananya? Pajak yang diberikan oleh pemerintah setempat. Nah itu dapat pajak juga dia. Kalau dia mampu setengah, bayarnya setengah. Kalau dia orang kaya, bayar full. Sekarang bisa nggak Pak kayak gitu di kita? Nggak bisa Pak. Orang miskin nih masuk ke rumah sakit, udah bayar DP belum? Mati lu sana lu, mati aja lu sana lu, bayar tuh DP penuh rumah, kamar nggak ada, kosong, kamar penuh semua. Tapi begitu ada duit baru ada isi. Kasian, tega kita bikin dia mati di depan kita karena nggak punya duit. Nah ini belum jalan nih konsepnya, saya lihat. Kalau ini jalan, Masya Allah, semua serba. Ada satu video, ya itu viral juga di sosial media, dikeluarkan oleh Nas Daily di Qatar Pak, apa di Abu Dhabi Pak. Orang kawin aja dimodalin Pak. Orang kawin dimodalin, nggak punya rumah dibeliin rumah. Sekolah gratis dari SD, TK sampai perguruan tinggi, nggak ada yang berkualitas di sekolah yang luar negeri. Makanya waktu kemarin Piala Dunia Pak ya, di Qatar banyak yang masuk Islam Pak. Alhamdulillah, itu satu dakwah yang sangat berkelas. Mereka selama ini menganggap Islam itu, apalagi yang daerah-daerah Arab itu Pak, radikal, teroris. Enggak tuh, ternyata orang dengerin azan aja tersentuh sampai masuk Islam. Yang pakainya pada nggak bener tuh, cewek-cewek dipakai jilbab pada mau ya. Akhirnya mereka seneng gitu. Lah Messi aja Pak, waktu penobatan pemain terbaik dikasih jubah, iya nggak? Itu jubahnya khusus tuh Pak, cuma sekali seumur hidup kayak gitu, nggak pernah terjadi lagi sepanjang sejarah Piala Dunia, nggak ada begitu Pak. Makanya doain Pak ya, Cristiano Ronaldo masuk Islam.
Ya kan sekarang di An-Nasr Pak, di Saudi. Followernya 570 juta. Lah kalau dia masuk Islam kan berubah akunnya, Ustadz Cristiano Ronaldo, kan gitu. Abdul Somad mah lewat. Ini luar biasa Pak. Kita nandingin kayak begini udah susah. Waduh, 500 juta. Ini kalau capres 2024 Pak, ya, dia nyalonin Pak, udah kelar udah Pak. KPU santai Pak. Dia tinggal posting aja di Instagram. Insya Allah saya, dia masuk Islam ceritanya nih kan. Insya Allah saya mau nyapres, ya. Tolong didukung. Nyampe ke 500 juta. Nah kemudian Indonesia cuma 200 juta Pak. Kelar udah Pak, selesai. Nggak usah pakai nyoblos-nyoblos, udah menang dia. Ya sekali kan kita presiden impor kayak Pak gitu kan. Jangan TKW aja, tenaga kerja asing kita impor. Presiden kan dikasih batas 5 tahun harus jadi, kalau nggak jadi lu keluar gitu kan, begitu. Kayak Elon Musk, orang terkaya di dunia, tarik aja jadi konsultan di kita, beres, nggak bisa buang gitu kan. Daripada pusing kita mikir kan gitu. Baik, itu saja dulu. Nggak tahu nih mau tanya jawab atau enggak, terserah. Atau kita tutup? Ada pandang? Kalau pertanyaan bagus saya kasih hadiah umroh dah. Iya. Kalau nggak gitu kan nggak ada yang nanya. Hadiah umroh gratis. Saya tunggu di Jeddah. Ada lanjutannya. Ya itu mahal, Jakarta Jeddah aja udah mahal. Cukup ya. Nanti kalau mau nanya lewat WA, tanya sama beliau. Nomor saya bebas, mau akses silakan. Mau ngundang acara juga boleh, selama tidak benturan silakan. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.